Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor di sini pun ada sendiri, ada dua perkalian pada vektor, yaitu perkalian skalar dua vektor yang kita sebut dengan produk vektor dot produk. Kemudian yang kedua adalah perkalian vektor dua vektor yang kita sebut dengan cross. Tapi pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor. Yang mau kita bahas hari ini yang pertama itu adalah perkalian skalar dua vektor, kemudian sudut antara dua vektor, terus kemudian dua vektor yang saling tegak lurus, dan yang terakhir adalah sifat perkalian dua vektor. Ini yang kita mau bahas yang pada lingkup perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor yang kita baca dengan cross product atau kita baca dengan dot, yaitu perkalian titik. Rumusnya adalah A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos alfa. Alfa ini adalah suatu sudut antara vektor A dan B. Nah, ini dibaca dot ya. A dot B atau A produk B juga boleh. A dot B itu jika rumusnya ini diketahui adalah panjang A dan panjang B dan dua sudut yang diapit, maka kita menggunakan rumus A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa. Nah, tadi saya mau bahas juga dari rumus ini bisa kita cari sebuah rumus untuk mencari dua sudut itu, dua sudut dari A dan B. Berarti rumus dari dua sudut setelah dijabarkan dari sini yaitu A cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Untuk perkalian vektor yang sudutnya, contohnya ini ya, perkalian vektor yang sudutnya 90 artinya seperti ini ya, dia adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus atau dua vektor saling tegak lurus, maka ini lambang tegak lurus. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa. Karena alfanya adalah 90, ingat cos alfa sama dengan 90 atau cos 90 derajat adalah 0, maka A dot B kali 0 adalah 0. Nah, di sini kita sudah punya rumus. Tadi yang pertama adalah rumus titik, kemudian rumus sudut, kemudian ini rumus saling tegak lurus. Saling tegak lurus A tegak lurus B, maka hasilnya adalah A dot B sama dengan 0. Langsung kita ke contohnya ya. Tapi sebelum ke contohnya, ini kan kita sudah punya rumus dot B ya, pada sebuah yang diketahui panjang A dan panjang B, dan yang diketahui adalah dua sudut sudut antara dua vektor. Nah, sekarang kalau misalkan nih rumus perkalian skalar dua vektor, jika diketahui dia itu adalah dua vektor, tidak diketahui panjang A, panjang B maupun sudutnya, maka rumus yang kita gunakan adalah langsung aja perkaliannya seperti biasa. Contohnya ini, misalkan vektor A adalah x1i plus y1j dan z1k, B adalah x2i dan y2j dan plus z2k, maka A dot B nya adalah tinggal ini saya buat dalam bentuk vektor kolom x1, y1, z1. Ini x2, y2, z2. Maka cara menyelesaikannya adalah tinggal x1 kali x2 ditambah y1 kali y2 ditambah z1 kali z2. Ini mudah kalau itu cuma diketahui dua vektor. Nah, ini contohnya ya yang pada buku halaman 19, modul halaman 19, contoh 3.7. Jika panjang vektor A dan B masing-masing 5 dan 6 satuan, sudut antara dua vektor adalah 45 derajat, hitunglah perkalian titik. Perkalian titik sama aja dengan perkalian skalar.
Nah, kenapa dikatakan perkalian skalar? Karena perkalian dua vektor itu menghasilkan skalar, sebuah angka. Kalau ditanyakan perkalian titik, maka hasilnya nanti adalah sebuah skalar. Ini contohnya ya. Ini berarti diketahui panjang A. Berarti panjang A, vektor A sama dengan 5. Kemudian panjang vektor B sama dengan 6. Sudut antara A dan B saya sebut alfa, yaitu 45 derajat. Maka A dot B sama dengan panjang A, karena diketahui panjang A, kali panjang B cos alfa. Berarti 5 kali 6 kali cos 45 derajat. Berarti tinggal 5 kali 6 adalah 30, cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti tinggal 15, ini coret ya. Ini 15 akar 2. Ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti dicatat ya, dilihat untuk review lagi tentang sudut-sudut yang ada di pelajaran kelas 10. Nih, dari sudut 0 sampai 90 sin, cos, tan. Kalau lebih dari 90 nanti pakai aturan relasi, korelasi. Oke, kita lanjut ke contoh 3.8. Tentukan nilai P agar vektor, ini adalah pada halaman 19 juga. Tentukan nilai P agar vektor A ini segini dan vektor B segini saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus tadi apa? A tegak lurus B artinya adalah A dot B sama dengan 0. Berarti kita nyari vektor A, kita kalikan dengan vektor B. Vektor A nya adalah ini ya, 1, kemudian J nya 2, K nya tidak ada berarti 0, dot B nya adalah 4, ini min P, ini 1 sama dengan 0. Nah, kita kalikan. Kalau ini dalam bentuk vektor, maka kita kalikan biasa. 1 kali 4 berarti 4, ditambah 2 kali P berarti min 2P, ditambah 1 kali 0 atau 0 kali 1 adalah 0 sama dengan 0. Saya ulangi lagi, 1 kali 4 4, ditambah 2 kali min P adalah min 2P, 0 kali 1 adalah 0. Berarti tinggal 4 min 2P sama dengan 0. Berarti min 2P, ini pindah ruas menjadi min 4, berarti P nya adalah min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Oke. Contoh sudut antara dua vektor. Diketahui vektor A 4i plus 2j plus 2k dan B 3i plus 3j. Tentukan besar sudut antara dua vektor A dan B. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Maka langkah pertamanya kita harus mencari panjang A terlebih dahulu, yaitu dengan cara akar dari setiap elemennya kita kuadratkan. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dari sini ya, sama dengan akar 16, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat juga 4, hasilnya akar 24. Sekarang panjang B adalah 3 kuadrat, ini ya elemennya 3, ditambah 3 kuadrat, K-nya nggak ada berarti 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, sama dengan akar 9 tambah 9 tambah 0, sama dengan akar 18. Setelah kita cari panjang A dan cari panjang B, maka kita cari A dot B. A dot B seperti rumus tadi yang sudah kita bahas. Kita cari vektornya 4, 2, 2 ya. Kemudian 3, 3, 0 karena tidak ada, berarti tinggal kalikan. 4 kali 3 adalah 12, ditambah 2 kali 3 adalah 6, ditambah 2 kali 0 adalah 0, berarti 12 tambah 6 adalah 18. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam rumusnya. A dot B tadi adalah 18 per panjang A nya 24, panjang B nya 18, berarti tinggal 18 per akar 24 kali akar 18. Kita cari
sederhananya 24 adalah 4 kali 6, berarti 4-nya keluar jadi angka 2. Kemudian 18 adalah 9 kali 2, 9-nya keluar jadi 3. Kita coret. 18 dibagi 2 adalah 9, kemudian 9 dibagi 3 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 per akar 6 kali akar 2 adalah akar 12. Berarti tinggal 3 per, kita pecah lagi, 12 kita pecah bisa 4 kali 3, 4-nya keluar jadi 2, berarti 3 per 2 akar 3. Karena akarnya di bawah, maka kita harus menyekawankan bentuk akar. Berarti kita kalikan dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 per akar 3. 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3. 2 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akarnya hilang. Berarti tinggal hasilnya cos alfanya adalah, kita coret, tinggal akar 3 per 2. Atau kita sebut 1/2 akar 3. Nah, untuk mencari sudutnya berarti cos alfa itu sama dengan setengah akar 3. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Yaitu cos seperti yang tadi ya. Ini cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Cos berarti ini. Ternyata yang hasilnya setengah akar 3 adalah cos 30. Berarti hasilnya adalah 30 alfanya. Oke, sudut antara A dan B adalah 30. Oke, terakhir untuk sebab terakhir pada perkalian skalar yaitu sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama adalah sifat komutatif seperti ini ya. A dot B sama dengan B dot A. Kemudian sifat distributif. Kemudian sifat A dot A itu sama dengan panjang A kuadrat jika cos 0-nya adalah cos 0 itu adalah 1. Karena A dot A, B dot B sama aja dengan panjang A kuadrat. Kalau B dot B sama aja dengan B kuadrat. Oke, kemudian yang keempat sifat tegak lurus yaitu A dot B sama dengan 0, maka A panjang A adalah 0, vektor A adalah 0 atau vektor B adalah 0 atau A tegak lurus B. Oke, untuk perkalian skalar sampai di sini dulu. Kelanjutannya adalah nanti kalian bahas asah kemampuan diri yang berada pada modul halaman 20. Setelah itu nanti perkalian yang kedua yaitu perkalian cross yang kita sebut dengan perkalian vektor 2 vektor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.